Jawa Barat menyebut masih ada 11 orang yang belum ditemukan akibat bencana longsor tambang galian batu di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sementara jumlah korban tewas 14 orang. Kapolda Banten, Irjen Rudi Setiawan menyebut jumlah korban hilang dalam peristiwa longsor di tambang batu Gunung Kuda, Cirebon bertambah menjadi 11 orang. Sebelumnya pada Jumat, polisi mengumumkan 8 orang yang hilang. Namun bertambah setelah ada laporan masyarakat. Menurutnya ke-11 orang hilang bekerja di lokasi tambang batu tersebut saat peristiwa longsor terjadi. Proses pencarian masih terus dilakukan tim tanggap darurat dengan bantuan alat berat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, ada 11 masyarakat lagi yang belum kembali. Yang berdasarkan laporannya mereka ini bekerja di lokasi pada saat kejadian. Ini sudah kita data semuanya, kita sudah mintakan ciri-ciri dan semuanya menjadi fokus dari tim tanggap darurat, khususnya tim pencarian korban. Terkait longsor yang menewaskan 14 orang, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut Pemprov Jabar pernah mengingatkan soal bahaya pengelolaan tambang galian C di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Namun ketika itu Pemprov tak bisa serta-merta menutupnya. Menurut Deddy, izin tambang galian C di Gunung Kuda, Cirebon diberikan pada tahun 2020 dan akan berakhir pada Oktober 2025. Menurut Deddy, di era pemerintahannya, Dinas ESDM Jawa Barat pernah beberapa kali mengingatkan soal bahaya pengelolaan tambang batuan di lokasi tersebut, namun tak bisa begitu saja menutupnya. Namun setelah ada peristiwa longsor yang menewaskan 14 orang, Pemprov Jabar memutuskan mencabut izin dan menutup kegiatan tambang di lokasi tersebut selamanya. Yang kayak itu, yang kayak anggota Polsek Tasik. Ini kan tahun 2020. Tahun 2020 berakhir bulan Oktober tahun 2025. Jadi moratorium dilakukan ketika melihat perizinan. Jadi izin yang habis tidak kita perpanjang. Jadi ini izin habisnya bulan Oktober. Tetapi karena ini peristiwanya terjadi saat ini dan Dinas SDM Provinsi sudah beberapa kali memberikan surat peringatan tentang bahaya pengelolaan tambang ini. Tetapi kan kalau langsung menghentikan kan kita tidak bisa. Nah untuk itu maka tadi malam kami sudah mengeluarkan sanksi administratif dalam bentuk penghentian izin, pencabutan izin dari tambang ini. Ini kan dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren. Koperasi Pondok Pesantrennya bernama Al-Azhariyah. Dan kemudian di samping ini ada 2 lagi kan, ada 2 tambang yang sama yang dikelola oleh yayasan. Jadi 3-tiganya sudah kami tutup tadi malam. Salah satu korban selamat musibah longsor di tambang Gunung Kuda, Cirebon menceritakan peristiwa longsor berlangsung sangat cepat. Material batuan jatuh dari ketinggian 50 meter ambruk dan menimbun mobil, truk, dan orang yang berada di lokasi. Junanta yang bekerja sebagai operator alat berat menderita sejumlah luka lecet akibat peristiwa longsor di tambang Gunung Kuda, Cirebon. Namun 3 temannya bersama operator alat berat meninggal dunia dan 1 orang lainnya masih hilang. Berapa, enggak sampai 10 detik lah, orang cepat banget langsung set, udah gitu aja, udah kena langsung buka pintu, langsung loncat lari. Proses pencarian korban longsor di area pertambangan di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terus dilanjutkan. Polda Jawa Barat mendalami dugaan kelalaian dalam kasus ini. Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan mengatakan penyelidikan insiden longsor ini untuk menindaklanjuti pencabutan izin usaha pertambangan oleh gubernur terhadap 3 perusahaan pengelola tambang pada kawasan tersebut. Beberapa saksi sudah diperiksa, itu kita naikkan ke proses dari lidik ke sidik untuk menetapkan tersangkanya. Ada beberapa undang-undang yang kita terapkan. Yang pertama adalah Undang-Undang Pertambangan, kemudian Undang-Undang Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup, serta ada pasal KUHP 359 yang karena kelalaiannya menyebabkan 14 orang meninggal dunia.
Sementara itu sejumlah keluarga mendatangi lokasi longsor untuk mengetahui nasib sanak saudara yang menjadi korban. Salah satunya keluarga Muniah. Pihak keluarga mengaku sudah tidak bisa lagi menghubungi Muniah pasca kejadian itu. Menurut keluarga, korban biasa berjualan minuman di lokasi tambang. Berkeliling di daerah tambang ini. Tapi nggak tiap hari, tapi 1 minggu 2 kali. Sudah berapa tahun sih Pak Muniah? Jualan udah ada sekitar 5 tahun lebih. 5 tahun. Sesuai PP nomor 23 tahun 2010 disebutkan pemberian izin usaha pertambangan eksplorasi batuan untuk lintas provinsi izinnya dari Menteri SDM. Jika pertambangan itu lintas kabupaten, maka izin diberikan oleh gubernur. Dan jika hanya dalam satu kabupaten, maka izin dari bupati, wali kota. Aparat keamanan harus menyelidiki kasus ini hingga tuntas, termasuk soal izin tambang, agar kasus serupa jangan terulang lagi. Tim Liputan Kompas TV.